Salam Bapak Ibu, Sugeng Enjang bagi kita semua. Saya yakin semua dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi di renungan pagi pada saat ini. Dan sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kebaikan dan rahmat-Mu bagi kami para umat-Mu yang terus bersandar dan berpengharapan kepadamu. Ya Bapa, terima kasih, dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami sehingga kami akan mengerti akan kebaikan Tuhan bagi kami. Dan terima kasih atas perlindungan-Mu di malam tadi hingga pada saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati udara sejuk yang Kau berikan, yang kami boleh menikmati. Puji kekal nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini terambil dalam Wahyu 1 ayat yang ke-16 demikian. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Seorang ilmuwan yang angkuh berkata kepada Tuhan, "Aku juga bisa menciptakan manusia." Tuhan menanggapi, "Buktikan." Ilmuwan itu pun mengambil debu dan tanah di bawah kakinya, bersiap-siap memamerkan diri. Namun Tuhan bertanya, "Apa yang kau lakukan? Ayo jangan main tanah. Buatlah makhluk hidup." Sang ilmuwan menyahut, "Aku akan membuat manusia dari tanah." Tuhan menjawab, "Tidak boleh, itu tanah kepunyaanku. Kamu harus pakai tanahmu sendiri." Tentu itu hanya cerita humor Bapak Ibu. Namun bukanlah kita kerap menyaksikan kesombongan manusia yang merasa dirinya maha kuasa, merasa hebat. Kitab Wahyu adalah kitab yang cukup sulit dipahami dan dibuka dengan pengenalan akan Tuhan yang menggambarkan Kristus yang tampil di hadapan Yohanes. Pedang yang keluar dari mulutnya merupakan metafora dari firman atau sabda yang tajam, yang dapat melindungi orang percaya, namun juga dapat membinasakan orang yang tidak taat. Jubah putih melambangkan pakaian imam besar, sedangkan api adalah simbol penyucian. Kain putih itu menurut kitab suci adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Di dalam kitab Efesus 5 ayat itu yang ke-27. Itulah kebenaran Kristus, yaitu tabiatnya sendiri yang tidak bercacat, yang melalui imam dikenakan kepada semua yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Jubah putih kesucian dulu dipakai oleh orang tua kita yang pertama ketika mereka ditaruh oleh Allah di Taman Eden yang suci. Tetapi ketika dosa masuk, mereka memutuskan hubungan mereka dengan Allah, dan terang yang menyelubungi meninggalkan mereka. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia untuk mengganti pakaian kesucian yang hilang itu. Hanyalah selimut yang disediakan Kristus sendiri dapat menjadikan kita layak muncul di hadirat Allah. Selimut ini, jubah kebenarannya sendiri, akan dikenakan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Jubah ini yang ditenun dalam pabrik di surga. Tidak terdapat benang buatan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya mendirikan tabiat yang sempurna. Dan tabiat ini ditawarkannya supaya dikenakan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Segala kesalehan kami seperti kain kotor.
di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Segala sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri dikotori oleh dosa. Tetapi Anak Allah telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Di dalam Yohanes 1 pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Alkitab menggambarkan Allah sebagai api yang menghanguskan di dalam Ibrani 12 ayat 29. Jadi tidaklah mengejutkan jika api sering muncul sebagai simbol kehadiran Allah. Sebagai contoh, misalnya semak duri yang menyala yang terambil di dalam kitab Keluaran 3 ayat yang kedua. Kemuliaan Allah yang tampak seperti tiang api dalam Keluaran 14 ayat 19. Dan penglihatan Yeskiel di dalam kitab Yeskiel 1 ayat yang keempat. Api telah banyak digunakan sebagai alat penghukuman Allah. Bilangan 11 ayat yang ke-1. Dan sebagai tanda kekuatannya di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 20 dan 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Untuk alasan yang sudah jelas, api memiliki peran penting dalam kegiatan pengorbanan dalam Perjanjian Lama. Api yang menghanguskan korban bakaran di atas mezbah merupakan karunia ilahi yang dinyalakan oleh Allah sendiri dalam Imamat 9 ayat 24. Allah menceritakan agar api di mezbah tetap menyala dalam Imamat 6 ayat 13. Juga dinyatakan kalau menyalakan api yang asing merupakan dosa yang tidak terampuni di dalam Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Dalam Perjanjian Baru, komitmen kita terhadap Allah digambarkan sebagai mezbah, sebagai orang percaya dalam Kristus. Kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Dibakar oleh karunia ilahi, api Roh Kudus yang tak terpadamkan. Pada awal Perjanjian Baru, Roh Kudus dihubungkan dengan api. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, yang terambil di dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Api merupakan gambaran yang luar biasa untuk pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus seperti api, setidaknya dalam 3 cara. Roh Kudus membawa kehadiran Allah, gairah Allah, dan kekudusan Allah. Roh Kudus merupakan kehadiran Allah saat Dia mendiami hati orang percaya di dalam Roma 8 ayat 9. Dalam Perjanjian Lama, Allah menunjukkan kehadirannya kepada bangsa Israel dengan menutupi kemah suci dengan awan yang kelihatan seperti api, yang terambil di dalam Bilangan 9 ayat 14 sampai 15. Bayangkan jika kita berada di posisi Yohanes, tentu kita pun akan tersungkur di hadapan Tuhan. Pasal pembuka ini bertujuan untuk mengenalkan kita tentang siapa Tuhan itu dan apa yang Dia lakukan. Setelah memiliki hikmat, rasa hormat, dan takut akan Tuhan di dalam Wahyu ayat yang ke-17. Barulah berbagai kebenaran mengenai akhir zaman dibukakan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seahli apapun kita di suatu bidang, jangan lupa mengawali dan mendasari semua pekerjaan itu dengan rasa hormat kepada Sang Alfa dan Omega. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu untuk para umat-Mu yang sudah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ampuni kami, sebab Engkau adalah Allah Omega. Sebab Engkau adalah Allah dan Omega bagi kami. Tiada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan, selain diri-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mohon bimbingan dan tuntunan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.